Film diawali dengan diperlihatkan seorang ibu mengantarkan kedua gadisnya ke sekolah. Sang adik bernama Stacy, dan si kakak bernama Nona Emma. Bye, Mom. Bye, sweetie. Nona Emma lalu memasuki kelas. Saat bersamaan, Tuan Dean juga memasuki kelas yang sama. Di sana sudah ada Pak Guru sedang menerangkan keberangkatan besok pagi. Pihak sekolah mengadakan acara ke Trinidad untuk merenovasi sekolah anak-anak yang kurang mampu, sekalian belajar dengan alam. Exploring the island and going on cultural. Saat di kantin, teman-teman Nona Emma berencana menjodohkannya ke pria bernama Stephen Sullivan, tapi tampaknya Nona Emma lebih memperhatikan ke Tuan Dean yang penyendiri. Boy. Oh, he was in my middle. Keesokan harinya, siswa sekolah pun berangkat ke Trinidad. Singkat cerita, mereka sampai di tempat tujuan. Hari pertama tiba, para guru pun mengizinkan siswa untuk istirahat dan bermain. Nona Emma dan teman-temannya lebih memilih berenang. Di kejauhan Tuan Dean memperhatikan Nona Emma. Nona Emma juga melihat kembali ke Tuan Dean. Hari berganti. Semua anak sekolah bergotong royong memperbaiki sekolahan. Tuan Sullivan yang ada di situ sempat menyapa Nona Emma. Malam pun tiba. Saat di kamar, tiba-tiba ada teman Nona Emma datang. Memberitahunya ada undangan dari Tuan Sullivan agar datang ke pesta karnaval yang berada di kapal. Nona Emma awalnya tidak mau ikut, tapi teman-temannya merayunya. Nona Emma pun akhirnya mau ikut. Nona Emma dan teman-temannya segera pergi secara sembunyi-sembunyi. Mereka pun akhirnya tiba di kapal tujuan. Di sana sudah ada pesta yang meriah. Saat Nona Emma hendak mencari temannya, dia malah melihat Tuan Sullivan sedang adu jigong dengan wanita lain. Di sebelahnya ada Tuan Dean yang mencoba mengejeknya. Tidak berselang lama, polisi patroli tiba dan menyuruh semua aktivitas di kapal dihentikan. Saat itu pula, Nona Emma tiba-tiba terjatuh ke laut. Tuan Dean yang melihatnya langsung terjun dan menolong Nona Emma. Tuan Dean dan Nona Emma menaiki perahu karet. Tuan Dean yang tidak mau berurusan dengan polisi akhirnya memutus tali perahu yang tersambung ke kapal. Mereka berdua pun akhirnya berpisah dan menjauh dari kapal. Bukannya menghindari masalah, malahan muncul masalah baru. Ternyata di perahu itu tidak ada mesinnya, dan badai pun tiba-tiba datang. Dan akhirnya mereka pun tersapu badai entah kemana. Keesokan harinya, teman Nona Emma melapor ke gurunya kalau Nona Emma hilang, dan terakhir dilihat berada di kapal. Pak Guru lalu mengabsen murid satu persatu, dan akhirnya diketahui yang hilang bukan Nona Emma saja, tapi juga Tuan Dean. Di tempat lain, Nona Emma dan Tuan Dean masih hidup, sedang terombang-ambing di tengah lautan. HP yang dibawa Nona Emma pun tidak ada sinyal sehingga tidak bisa menghubungi siapapun. Tidak berselang lama, mereka melihat pulau terdekat, lalu mereka pun segera menuju pulau itu. Tuan Dean dan Nona Emma tiba di pulau. Mereka segera mencari bantuan menelusuri ke dalam hutan. Saat di perjalanan, mereka melihat sebuah lagun biru yang indah. Lalu mereka pun meneruskan perjalanannya. Mereka akhirnya tiba di ujung pulau, dan tidak menemukan orang lain yang berada di pulau itu. Nona Emma dan Tuan Dean memutuskan kembali ke titik awal mereka tiba. Saat mereka tiba kembali, perahu yang sebelumnya ada sudah hilang entah kemana. Sedangkan waktu sudah hampir gelap, mereka pun akhirnya istirahat. Di tempat lain, orang tua mereka berdua yang tahu anaknya hilang segera berangkat menuju Trinidad. Sesampainya di sana mereka langsung meminta petugas pencarian untuk mencari secara maksimal. Tuan Dean dan Nona Emma sudah beberapa hari terdampar di pulau. Mereka sekarang sudah sedikit lebih akrab,
terasa dunia milik berdua. Pemerintah setempat tidak membuahkan hasil pencarian. Akhirnya mereka akan menghentikan aktivitas pencariannya, sedangkan ibu Nona Emma masih percaya kalau anaknya akan ditemukan. Jack, thank you for hiring me. Suatu ketika, hari menjelang malam, Nona Emma menemukan tengkorak manusia. Dia sangat ketakutan. Tuan Dean mencoba menenangkannya, lalu menciumnya, dan terjadilah tabur benih yang menyenangkan. Sekarang hari-hari dilalui dengan menyenangkan, mereka berdua tampak menikmati tinggal di pulau itu. Di tempat lain, kedua orang tua mereka akhirnya menyerah untuk melakukan pencarian lagi. Mereka memutuskan pulang kembali ke rumah. Tuan Dean dan Nona Emma menjalani hidup dengan penuh kasih sayang. Mereka sekarang lebih terbuka, berani berbicara masalah hubungan biologis, dan diketahui Nona Emma baru pertama kalinya melakukannya dengan Tuan Dean. Dia juga meminta pelajaran baru tentang biologis, dan akhirnya pelajaran biologis pun dipraktekkan lagi, dan lagi. 100 hari kemudian, tiba-tiba ada pesawat wisata melintas pulau. Tuan Dean dan Nona Emma dengan cepat mengasih kode, dan akhirnya mereka pun diselamatkan. Tuan Dean dan Nona Emma tiba di bandara. Mereka sudah ditunggu pihak keluarga dan teman-teman sekolahnya. Keduanya di sini pun terpisah untuk sementara. Hari-hari berganti, mereka pun akhirnya sering ketemu. Tapi Nona Emma tampak lebih cuek ke Tuan Dean. Dia lebih senang bersama teman-temannya. Suatu hari, keluarga Nona Emma mengadakan acara perayaan. Semua teman sekolah diundangnya termasuk Tuan Dean. Tapi tampaknya Tuan Dean tidak tertarik untuk menghadirinya. Lalu ayahnya mencoba membujuknya. Di rumah Nona Emma sudah ramai banyak orang. Lalu salah satu teman Nona Emma memberitahunya kalau ada Tuan Dean di luar rumah. Nona Emma segera menghampirinya, dan mereka menyatakan cintanya masing-masing. Dan akhirnya, film pun selesai.